Seperti yang Ibu sampaikan kemarin, kalau hari ini itu kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Masih ingat pembelajaran yang kemarin tentang usaha? Tapi sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini lancar dan bisa diterima oleh kalian. Ibu absen dulu ya. Sambil di absen, terus silakan kalian bentuk kelompok ya. Jadi absen 1 sampai 5 satu kelompok. Tuh. Ya. Oh, ada yang nggak masuk 1. Ya nggak apa-apa. Untuk kelompok terakhir itu 4 kelompok, nggak apa-apa ya. Ya, kelompok sudah jadi, nanti silakan disiapkan yang kemarin sudah Ibu minta untuk dibawa. Kemarin kita sudah mempelajari tentang usaha. Apa ya kemarin usaha itu ya? Ya, betul sekali, usaha itu adalah perpindahan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Kaitannya apa? Kaitannya itu nanti pesawat sederhana itu bisa digunakan untuk membantu dalam perpindahan tersebut. Ya, sebelumnya Ibu beritahu dulu. Jadi nanti ada diskusi dan eksperimennya. Itu tujuannya supaya kalian itu mengetahui tentang pengertian pesawat sederhana. Yang kedua, kalian tahu contoh-contohnya. Yang ketiga, kalian bisa mengaitkan fenomena sehari-hari dengan materi, yaitu materi pesawat sederhana. Diperhatikan dulu. Nah, di depan ini sudah ada kain. Nah, kain ini Ibu ingin membaginya menjadi beberapa bagian. Kira-kira supaya kain ini bisa dibagi dengan baik ya, itu gimana? Apakah disobek? Apakah pakai tangan tinggal ditarik kayak gini? Atau pakai alat? Nah, di sini ada 3 alat. Ada gunting, ada stapler, ada pulpen. Nah, tuh kira-kira pakai apa? Ya, pakai gunting ya. Kebetulan ini yang Ibu contohkan itu memang mudah untuk dijawab ya. Jelas kalau kain itu dipotongnya dengan gunting. Nah, kalau kalian ketahui gunting ini itu tadi kan mempermudah untuk memotong kain ya. Nah, itu adalah pengertian dari pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu adalah semua pesawat sederhana itu semua alat yang digunakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Coba kalian sekarang pikirkan, apa saja yang kira-kira digunakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya? Tadi gunting, lagi stapler ya. Nah, apalagi catut ya, itu yang kalian sebutkan itu adalah alat-alat yang memang Ibu minta kalian untuk bawa ya. Ya, sekalian pembagian kelompoknya itu berdasarkan alat-alat yang sudah kalian bawa.
Ya, kelompok 1 gunting, kelompok 2 stapler, kelompok 3 catut, kelompok 4 jungkat-jungkit, kelompok 5 pinset. Kalau jungkit memang nggak di bawah ya, tapi kalian sudah bisa bayangkan kan itu di TK depan ya. Oke, selanjutnya sebelum mulai untuk menganalisis barang-barang yang ada di depan kalian perhatikan dulu, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang beberapa jenis dari pesawat sederhana. Yang pertama itu adalah pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas itu memiliki 3 titik A, B, C. A itu namanya titik tumpu, B itu titik kuasa, C adalah titik beban. Yang mana nanti antara kuasa dengan tumpu, ya, tumpu dengan kuasa, ini namanya lengan kuasa. Antara kuasa, tumpu dengan beban itu adalah lengan beban. Ya. Dari pengungkit ini itu juga ada 3 jenis, yaitu golongan 1 yang biasa Ibu sebut itu dengan KTB, yaitu kuasa, tumpu, beban. Terus golongan 2 itu ada KBT, kuasa, beban, tumpu. Golongan 3 beban, kuasa, tumpu. Nah, golongan 1 itu letak titik tumpunya itu di antara titik kuasa dan beban. Contohnya jungkat-jungkit, gunting. Lalu yang golongan kedua letak titik bebannya itu di antara kuasa dengan tumpu. Contohnya kalian tahu yang gerobak untuk membawa barang, angkong ya namanya ya. Itu angkong. Terus pembuka kaleng, nah itu pengungkit golongan kedua. Golongan ketiga itu letak titik kuasanya itu di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya pinset, staples, ya. Yang selanjutnya itu adalah bidang miring. Bidang miring itu adalah bidang yang tidak mempunyai sudut atau bukan tegak lurus. Contohnya, kalau kalian pernah lihat penebang pohon itu kalau mengangkut kayu itu biasanya itu menggunakan papan datar yang sengaja dimiringkan itu untuk memudahkan memasukkan kayu-kayunya. Nah, itu adalah contoh bidang miring. Tetapi tidak semua itu maksudnya bidang miring adalah papan dimiringkan, itu bukan. Semua bentuk papan datar yang dimiringkan yang untuk digunakan manusia untuk memudahkan pekerjaannya itu namanya bidang miring. Contoh pisau, kapak, itu juga itu kan memang ujungnya itu ada yang tajam, itu namanya bidang miring. Ada lagi baut, nah baut itu juga miring ya, itu namanya bidang miring. Nanti di bidang miring ini kita akan mengenal, di tuas juga kita akan mengenal dengan keuntungan mekanis. Nah, tapi itu tidak akan dibahas pada kesempatan ini, itu akan Ibu bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya tadi bidang miring ya. Selanjutnya pesawat sederhana yang selanjutnya adalah katrol. Katrol itu contohnya di kehidupan sehari-hari kalian tahu alat timba ya, kerekan. Nah, itu namanya katrol. Ada lagi saat pengibaran bendera di atas itu ya, itu ada katrolnya.
Katrol itu juga terdiri dari beberapa jenis, ada katrol tetap, katrol ganda, katrol lengkap. Nah, itu bisa kalian pelajari lebih di buku paket. Selanjutnya itu ada roda berporos. Roda berporos itu contohnya setir mobil. Jadi roda berporos bedanya dengan katrol. Kalau katrol itu yang berputar hanya tepinya atau hanya pinggirnya ya. Kalau roda berporos itu poros dengan rodanya itu sama-sama bergerak. Contohnya itu roda kendaraan, roda sepeda motor, setir mobil. Nah, itu contoh roda berporos. Ya, oke. Itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu. Selanjutnya silakan lembar kerja tadi yang sudah Ibu bagikan diperhatikan. Jadi nanti di sini yang harus kalian analisis itu adalah pengertian dari pesawat sederhana, terus kegunaan pesawat sederhana, dan alat apa saja yang termasuk ke pesawat sederhana. Jadi dibagikan. Untuk prakteknya ya, alat dan bahannya sudah kalian siapkan, tangan ya, catut, gunting, staples, isi staples, buku, paku. Di sini yang perlu kalian lakukan adalah melakukan pengukuran, yaitu untuk jadi alat yang digunakan untuk tadi masing-masing yang ada di depan kalian. Yang nomor satu adalah memotong kain. Yang pertama dengan tangan. Nah, itu nanti ada keterangannya mudah atau sukar. Nomor 2 memotong kain dengan gunting. Nomor 3 mencabut paku, ada dengan tangan. Yang keempat dengan catut. Nah, itu kalian bandingkan mana yang sulit dan mana yang mudah. Untuk kesimpulannya, yang pertama itu hasil pengamatan setelah menggunakan alat yang telah disiapkan. Yang kedua, seperti yang tadi Bu Ella bilang, definisikan apa itu pesawat sederhana. Lalu tulis kesimpulan kalian tentang pengamatan hari ini dan bersiap untuk presentasi. Silakan Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Yuk, dimulai. Ya, terima kasih yang sudah presentasi tadi. Jadi sudah bisa saya simpulkan di sini kalau semua sudah mengetahui apa itu tadi pengertian tentang pesawat sederhana, lalu semua juga sudah bisa mengelompokkan alat-alat apa saja yang termasuk ke dalam pesawat sederhana dan jenis-jenisnya, gitu ya. Dari gunting sudah masuk golongan 1, pengungkit golongan 1, gitu ya. Sudah paham semua. Terus yang terakhir kalian juga sudah bisa mengaitkan fenomena sehari-hari dengan pesawat sederhana ini, ya. Jadi apa tadi? Pesawat sederhana adalah semua alat yang digunakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaannya, ya. Terus tadi untuk alat yang di bawah saja, gunting itu masuk ke jenis itu pengungkit golongan 1. Yang di bawah lagi ada catut. Kalau catut itu juga sama seperti gunting, golongan 1. Terus lagi ada staples. Staples itu pengungkit jenis atau golongan 3. Ada lagi jungkat-jungkit sama seperti gunting, itu golongan 1. Ada lagi seperti pinset itu golongan 3. Golongan 2 itu pembuka kaleng dan
angkong ya, itu memang tidak dibawa. Oke, lalu kaitan dengan sehari-hari ya, gunting itu memudahkan penjahit. Oke, lagi pisau memudahkan untuk ibu-ibu memasak. Ada lagi dari bidang miring ya, katrol juga bisa digunakan ya untuk mengangkat kalau di proyek-proyek itu ya. Lagi roda berporos ya, kalau sepeda itu ya memudahkan kalian cepat sampai. Kalau nggak muter kalian nggak sampai ke sekolah ya. Oke, untuk penugasan individu duduknya tetap seperti kelompok itu saja, tidak apa-apa. Jadi ini ada 5 soal, dikerjakan secara cepat ya. Ketua kelas boleh dibagi, silakan. Itu langsung nanti dikumpulkan. Ibu boleh waktu 5 menit dari sekarang, silakan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kalian semangat sekali untuk mempelajari pesawat sederhana. Untuk pertemuan yang selanjutnya itu kita masih berhubungan dengan pesawat sederhana, yaitu kita akan mempelajari tentang penghitungan dari pesawat sederhana ini. Ada tadi udah disinggung ya, ada lengan kuasa, lengan beban, keuntungan mekanis. Itu nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi untuk penugasan di rumah, silakan kalian sebutkan masing-masing dari jenis-jenis pesawat sederhana tadi, contoh alat-alatnya, tapi selain yang sudah disebutkan tadi minimal 2 ya. Terus contoh juga dari fenomena yang di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pesawat sederhana selain yang disebutkan tadi. Oke, untuk hari ini Ibu jawaban sekian, tapi sebelumnya silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa dulu. Siap gerak, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.